Kubu Roy Suryo CS menolak usulan mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul dari pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan aktivis Faisal Assegaf. Lalu benarkah tidak ada kata damai dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania sekaligus Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Aswan. Bang Andi, Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mas Andi. Baik, saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kenapa klien Anda Roy Suryo menolak mediasi? Jadi begini, kenapa kami menolak mediasi? Karena perkara ini kan sudah naik ke tahap penegakan hukum pidana ya. Mediasi itu sebetulnya dikenal dalam ranah hukum perdata, yaitu ketika terjadi dispute atau terjadi sengketa perdata gitu ya. Sekarang ini kan yang terjadi adalah sudah ada penetapan tersangka, kemudian juga hari ini juga kan sudah diumumkan terjadi pencekalan ke luar negeri ya kepada para tersangka gitu. Sehingga dengan keadaan ini Mbak, menurut klien kami dan juga sudah berkonsultasi dengan para kuasa hukum bahwa Mas Roy Bang Sangaji menyelesaikan polemik ijazah palsu gitu. Ya Mbak. Oke, karena Anda esensi sebut mediasi itu kan tidak menyelesaikan isu ijazah palsu, tetapi justru hanya mendamaikan antara Pak Jokowi dengan Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa yang selama ini kan hasil penelitiannya mungkin itulah yang membuat Pak Jokowi mungkin berpikir untuk kemudian tidak melanjutkan perkara ini ke perkara pidana gitu Mbak. baik, sekarang pidana bukan perdata itu alasannya, tapi bukankah mediasi sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan polemik ijazah yang berlarut sampai saat ini tanpa harus ke persidangan? Kalau kita bicara penyelesaian pidana, sebenarnya ada cara yang jauh lebih baik dari sekedar mediasi gitu. Yaitu apa? Yaitu kita selesaikan saja melalui restoratif justice gitu ya Mbak. Karena restoratif justice itu metode penyelesaian perkara pidananya kan berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi itu kan win-win solution, tetapi kalau perkara diselesaikan secara restoratif justice, ada kekuatan hukum yang mengikat para pihak, dan kalau mediasi itu kan hanyalah kesepakatan perdamaian. Tetapi kalau restoratif justice itu yang disasar adalah perkara pidananya dihentikan, benar-benar dihentikan gitu. Tapi kan kemudian akan ada syarat material dan syarat formil yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak gitu. Jadi kami lebih melihat bahwa esensi daripada mediasi itu hanyalah suatu kesepakatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan itu kan dilakukan karena adanya itikat baik kepada para pihak dan akan ditempuh dengan memilih mediator yang independen atau mediator yang netral gitu Mbak. Jadi bukan itu tujuan daripada perkara ini gitu. Tujuan daripada perkara ini kan adalah mengungkap kebenaran terkait dengan isu ijazah palsu Pak Joko Widodo yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, tetapi harus melalui satu proses pembuktian hukum yang akurat, yang berimbang, dan kemudian yang mengedepankan prinsip penegakan hukum yang fair gitu. Kalau Pak Jokowi, Pak Andi inginnya diselesaikan jalur apa? Mediasi atau tetap jalur hukum masuk ke persidangan, atau terbuka opsi tadi dari Bang Sangaji restoratif justice? Ya Eva, pertama kita mengucapkan terima kasih banyak pada Ketua Reformasi Polri, Pak Jimli Asidiki, Profesor Dr. Jimli Asidiki, yang take inisiatif untuk mengadakan mediasi, dan ini kan sudah dikatakan ditolak ya oleh pihak dari pengacara dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya. Dan bagaimana dengan restoratif justice? Kalau masalah ini adalah yang berbicara itu adalah Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya untuk membicara masalah itu. Tapi kalau kita melihat apapun itu kami semua siap. Artinya melalui jalur pengadilan yang seperti biasa kita pun juga siap untuk itu. Yang jelas adalah semua bukti-bukti yang sudah terkumpul dan juga saksi ahli, saksi pelapor itu sudah siap untuk melakukan tindakan selanjutnya untuk masalah hukum itu. Yang terpenting adalah bahwasanya pembuktian terhadap fitnah yang ditebarkan kepada Pak Joko itu bisa dibuktikan di pengadilan secara terang benderang,
sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, baik mantan presiden maupun bukan mantan presiden maupun orang biasa. Begitu ya. Baik. Jalur persidangan sudah siap. Apakah ada jaminan jika lewat persidangan Pak Jokowi akan tunjukkan ijazahnya ke publik dalam sidang sebagai pembuktian, Pak Andi? Jadi begini Eva, karena kan yang mengadukan itu, kan ini delik aduan adalah Pak Jokowi sendiri, ya, yang merasa dihina, dicemarkan, difitnah dan sebagainya. Ya jadi automatically itu pasti beliau itu akan dipanggil sebagai saksi pelapor dan beliau kan sudah diperiksa sebagai saksi pelapor. Dan beliau akan pasti menunjukkan ijazah asli yang memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya berdasarkan instruksi dari Pengadilan Negeri. Ya, jadi itu akan dibuka nanti di persidangan. Dan juga beliau mengatakan kepada saya secara pribadi ya waktu di Solo, beliau mengatakan kalaupun itu nanti ternyata ada vonis ya kepada mereka semua, saya akan meminta kepada majelis hakim untuk diringankan vonisnya tersebut. Artinya ini mengindikasikan sebetulnya beliau ini tidak suka untuk hal-hal diselesaikan secara pengadilan. Ini menarik sebetulnya mengenai restoratif justice itu. Apakah ini emang nggak ada apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk restoratif justice itu? Kita melihatnya seperti apa nantinya dan kita serahkan kepada tim kuasa hukum Pak Jokowi. Begitu, Eva. Dan sekarang dari pihak Roy Suryo CS, Pasang Aji minta Polda Metro Jaya gelar perkara khusus ya. Apa urgensinya? Ya, betul Mbak Eva. Jadi kami akan meminta dilakukan gelar perkara khusus hari ini. Sebetulnya hari ini ada 3 agenda yang kami lakukan di Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah Mas Roy melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan ya, melaporkan diri lah. Ya, memenuhi jadwal pelaporan yang sudah ditentukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua adalah kami mengajukan surat untuk Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi yang kami ajukan, saksi ad charge atau saksi yang meringankan. Kemudian juga adalah ahli-ahli yang meringankan. Dan yang terakhir adalah kami mengajukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Nah, terkait dengan pertanyaan gelar perkara khusus, kami kira ini satu kesempatan yang sangat penting sekali bagi para tersangka dan kuasa hukum untuk meminta kejelasan terkait dengan status barang bukti. Karena polemik tuduhan adanya fitnah, pencemaran nama baik itu tidak bisa dilepaskan dari objek ijazah. Kalau tidak ada dugaan ijazah palsu, maka tidak akan ada penetapan tersangka. Karena ada penetapan tersangka adanya tuduhan terhadap pencemaran nama baik yang dituduhkan bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu, maka dalam kerangka kita memberikan kejelasan kepada para tersangka dan kuasa hukum, penyidik Polda Metro Jaya mempunyai satu kewajiban hukum untuk memperlihatkan setidak-tidaknya kepada para tersangka inilah barang bukti utama yang selama ini menjadi polemik atau kita sebut sebagai primary evidence ya. Jadi orang ini kan ditersangkakan dalam suatu perkara pidana. Dia harus tahu bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka itu apa saja, siapa saja saksinya gitu. Kemudian yang kedua juga dia harus tahu apakah tuduhan bahwa dia mencemarkan nama baik karena ijazah itu dia kan harus lihat ya. Kenapa? Karena ini demi suatu kepastian hukum bagi tersangka yang sudah punya status. Baik. Ya. Misalnya seseorang dituduh mencuri, maka dia harus tahu dia mencurinya dengan apa. Seseorang misalnya dituduh membunuh, maka barang bukti yang digunakan untuk menghilangkan nyawa orang itu dia harus lihat juga. Nah sekarang persoalannya karena tuduhannya adalah persangkaan pasal-pasalnya adalah penghinaan karena Pak Joko Widodo dituduh mempunyai ijazah palsu, ya ijazah aslinya minimal harus dilihat oleh para tersangka. Baik. Demi satu proses penegakan hukum yang adil dan imbang. Bang Andi, soal Seperti status barang bukti terbaru, Bang Andi juga sempat tunjukkan ya ijazah digital Pak Jokowi di suatu acara begitu ya. Apakah itu sudah izin Pak Jokowi?
Eva, kalau kita melihat ini ya, kalau ijazah asli itu sudah di Polda Metro Jaya. Ijazah scanning beliau itu sudah dipertunjukkan di UGM dengan teman-teman beliau. Apalagi yang mau dikatakan gitu. Ya. Kenapa ditonjol kita berikan ijazah scanning itu? Adalah membuktikan apa yang dikatakan bahwasannya dari yang namanya foto itu bukan fotonya Pak Jokowi. Ya, makanya kita memberikan informasi ya scanning asli dari ijazah Pak Jokowi itu ya, karena selama ini orang-orang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah sama sekali dan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak kuliah di UGM. Walaupun berkali-kali sudah diinformasikan, sudah dibuktikan baik dari teman-teman Pak Jokowi yang berkuliah bersama-sama dan juga konfirmasi dari pihak institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu Universitas Gadjah Mada yang langsung oleh rektor dari UGM. Jadi sebetulnya benar apa yang dikatakan Mas Gafur, ya tinggal saja bagaimana the rule of law-nya itu kita jalani bersama-sama ya, dan saling mengisi ya, saling mempertahankan nanti di battle of law-nya itu seperti apa. Yang jelas kita ingin memberikan suatu pembelajaran juga kepada masyarakat Indonesia bahwasanya keadilan itu adalah untuk seluruh penduduk dan masyarakat Indonesia tanpa kecuali itu. Begitu. Baik, terima kasih Bang Andi, terima kasih Bang Sangaji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.